pendapatan tiket stadion. Karena politiknya itu milik pemerintah daerah, dia harus bayar sewa. Itu kan pendapatan. Iya kan? Revenue daripada stadion itu. Nah, benar dong? ya, Nah, maksud salah. saya adalah Ini tidak bisa dalam akuntansi. Revenue itu sama dengan pendanaan. Itu dua hal yang berbeda, Mat. Karena dalam bukunya Mat. nggak bisa. ini secara Selamat datang di Versus Debat Sampai Mampus. Oke, hari ini sangat spesial karena kita sudah kedatangan katanya nih ya, mantan karyawan, lalu juga ada konten kreator atau mungkin bisa disebut YouTuber dan aktivis. Siapa lagi kalau bukan Ferry Irwandi. Bener aktivis. Kagak lah. Iya, yang aktivis itu diburu kan di Mamat Twitter, Al-Katiri, diburu kan. di Twitter. Sebelah kiri saya nggak usah kenalin lah, Mamat Al-Katiri, nggak usah lah ya. Interisti. Kenalin dong. Woi, Oh iya. Iya, Interisti kamu. Iya. bukan Oh, iya. tangan dan mulut Anda ya. kita- Asal menunjuk saya interisti. Mari kita sambut Mamat Al-Katiri. Pembela. Masa ada aktivis sama pembela? Ini obrolan apa dong? Nah, teman-teman, tapi yang menarik nih, bintang tamu kita dua-duanya ini adalah Juventini. Enggak, gue enggak setuju. Oh, enggak tuh, Yang enggak satu setuju. enggak, yang satu mendukung Bro. Inter di final champion. Bro. Itu haram. Saya haram. kena- Gue juga bingung, Pak. Enggak bisa itu, Gua itu juga tuh enggak bingung, bisa, Bapak. nggak bisa. Itu alasan saya di sini nih. Oh, jadi mau counter. Iya. Kita pulang besok kan ya, beliau ini ngechat. Mat, aku kecewa banget. Patah lah. hati. Patah hati. Lah, kenapa nih tiba-tiba di chat patah hati? Kok kenapa dukung Inter? Laporan netizen selalu yang giring kan Anda. Padahal saya bikin selebrasi 5-0 kan saya bikin di sini. Saya bahagia banget, Bapak tahu Jadi, lah. Bang, jadi gue tuh waktu pagi itu kan bangun tahu Inter kan nggak nonton, ngapain gue nonton pertandingan Inter tuh gitu kan ya, Pezzo di Merda gitu ngapain ya kan? Untuk nonton pun bahkan itu final champion bang, ogah gitu. Segitunya ya? Segitunya. Bangun pagi 5-0, wah merayakan selebrasi hari yang sempurna gue bilang. Apalagi yang lebih sempurna dari treble runner up. Gitu kan. Jangan so asik kan, Anda Dia Interisti. pernah runner up ya? Iya, treble runner up. Bener, nyari semua. Oh, Super Nyari Copa. semua. Nyari Super semua. Copa. Nggak dihitung lah itu. Copa kan di semifinal doang. Dia kan runner up. Oh iya dia salah. Ya nyari semua lah kan. Iya, Nyari. Super Copa Super yang Copa. dia runner Oh, up. Super Copa nggak dapat pula. Nggak kawan. dapat. Iya kan Milan dia juara. Oh. Di Arab Saudi itu kan. Milan yang juara. Dia itulah. runner up. Pokoknya sama berarti prestasi Inter terbaik sama Juve terburuk sama kan. Sama. Sama-sama champion gitu. Senang-senang masuklah DM. Tapi ada yang ngaku Juventini dukung Inter, Bang. Wah. Langsung cari tahu. Langsung nggak perlu cari tahu, masuk lagi. Langsung masuk lagi. Itu si kartel itu bang, kayak ada bisnis itu bang. Dia bisa dukung Inter bang. Biasanya kan tak bercandain Mamat ini kan di Instagram, di Twitter, nggak ada bercanda itu. Langsung Marah. ya. Marah. Makanya saya bilang biar klarifikasi. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Oke, nanti kita dengerin ya Iya. pendapat dari dua narasumber kita, pendapat dari dua debaters kita ini akan seperti apa. Tapi kan Bang Ibnu dengar sendiri tadi cerita sebelumnya. Dia pindah dari Lazio kan, Mbak. Iya, Itu betul. jadi memungkinkan. Katanya gini, Iya. klarifikasi dikit. Saya cuma ingin menengahkan. Di mana Mamat itu pertama kali nonton sepak bola Serie A berangkat dari seorang Mario Salas. Iya. Marcelo Fans Salas. dan fans Lazio katanya. Enggak, saya nggak Ya, bilang fans Lazio. ya, Saya ya. nontonnya Lazio Oh, karena ada Salas. Salas di situ. Salas. Cuma saya merasa bahwa saya tuh nggak suka tim ini nih. Saya tuh suka Salasnya doang. Ternyata Ketika ketemu Juve kalah 4-0. Bayangin saya satu-satunya orang yang mendukung Juve ketika kalah 4-0 lawan Lazio. Tapi Anda juga satu-satunya Juventini yang mendukung Saya Inter tidak mendukung. di final champion. Saya tidak ada mendukung. rekamannya Ada dan saksi, itu saya ada saksi. saksi kan, Saya ada saksi. Ada Tolong saksi. posisikan Oke. partnerku. nggak gini aja. Sekarang kenapa Ferry suka Juve? Nanti kita tanya dia. Oke. Kenapa suka Juve itu? Oh, ini tadi belum diceritain ya. Jadi di final 98 pertama kali nonton bola itu kan Juve 90 menit menekan itu. 98. Iya, waktu lawan Real Madrid itu Mijatovic itu. Iya. Sedih betul ngelihat tim yang benar-benar dominan ini. Dominan.
Kalah. Kalah. Itu Juventinis sejati yang tahu itu tuh tahu Juventinis Itu mah sejati. terasa Iya. seorang fans die hard, Iya, Mat. die hard gitu kan. Wah, di sini gue suka nih. Nggak ketemu pula kan namanya Alessandro Del Piero Del ini Piero, kan. iya. Enggak. Zamorano, Anda Zamorano. Salah. Enggak salah, enggak salah Razio, Anda Zamorano. Zamorano sama Inter. Nah itu. Menurut Ferry, era kapan Juventus adalah tim yang paling hebat? Selamanya. Semua era. Semua era. Loh, Calciopoli? Wait, Nah. itu biru hitam itu. Enggak, Calciopoli Juve. Tapi kita mencintai Juve hitam dan putihnya. Itu Ada Juve seorang ini. fans Juventus yang bilang bahwa itu Juventus benar terlibat. Benar terlibat. Kan sudah ada keputusannya bahwa Dan- Juve tidak terlibat. Dan walaupun Juve kayak gitu, gue nggak akan dukung Inter di final Champions. Ya saya bawa radio ya. Sama saya bawa radio ya. Kenapa nggak terlibat? Ya itu udah ada keputusannya. 2011 atau 2012 itu udah keputusan bahwa Juve tidak terlibat. Yang terlibat atas itu adalah Luciano Moggi. Jadi Sehingga Juve membanding ulang, tapi alasannya FIGC atau pengadilan di Italia Itali. bahwa kasusnya kadaluarsa karena Iya. mereka punya batasan kasus. Sehingga Juve menuntut ganti rugi atas pelepasan Scudetto dan turun ke Serie B. Dapat. Dibujuklah sehingga pertandingan Inggris lawan Italia itu digelar di Juventus Stadium dan pemasukannya untuk Juventus Stadium. Silakan. Ya, nggak Jadi- ada, nggak jadi ada. diganti duit doang? Enggak. Setahu gue itu konspirasi story gitu. Oh. Benar. Iya, kalaupun bersalah Juve, kita kan nggak seenak itu pindah klub Tanya ya. Grok Betul, deh. Iya, betul, betul tetap kan? dukung. Betul, tetap Tetap dukung. dukung. Siapa Tetap yang dukung. pindah klub nih? Saya juga nih MU lagi terpuruk, Iya, saya tetap iya, dukung. iya, iya. Nggak mungkin saya tiba-tiba belain Enggak, Arsenal. mungkin enggak, Bang. Anda Ibnu- dukung Arsenal Bang Ibnu, start. kalau Arsenal Nggak ada. masuk Enak aja. Champions ya. Kalau finalnya Arsenal, gue lebih dukung Arsenal untuk kehormatan Inggris. Enggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya tidak dukung Inter. Anda dengar netizen. Oh, Anda sekarang netizen banget ya. Bahasa, ada rekamannya. Suka banget dia. Gua Oh. tonton. Ya Allah. Seorang Ferry Irwandi sudah suka banget dia adu domba. Jadi teman-teman di sini di mana seorang Ferry Juventini asli. seorang Juventini asli merasa itu adalah hal yang haram ketika lu mendukung sesama tim Saya Serie A, tidak pernah terutama di Bukan. sini Inter. Inter. Di sini. Sedangkan untuk Mamat sebagai pundit, pengamat Dan Interisti. dan Coach. itu tidak apa-apa. Dirtek Persipura. Iya. Selagi memang yang partai final saat itu adalah PSG lawan Inter. Iya. Iya, Jadi jadi nggak apa-apa. mendukung Inter. Ini Saya versi Mamat, iya, oh versi iya, dia. iya. Bapak Ibnu Jamil, kita Tapi kalau sama-sama saya akan nonton menyerahkan loh. semuanya sama Bapak kalian Ibnu semua. Jamil, kita sama-sama nonton loh di Saya sini menjadi loh. saksi dia memang saat itu mendukung Inter. Oh. Ketimbang PSG. Ketimbang PSG. Ketimbang PSG. Kan saya bilang, Mat, Kita pegang nonton siapa? loh di sini loh. Iya, Mat, pegang siapa di partai ini? Kayaknya feeling aku sih Inter. Ah, Bukan mendukung pegang bukan? siapa. Waktu itu Panji Suryono. Panji Suryono. Enggak, yang pas live reaction. Live reaction, iya. Saya kan Anda tanya sebagai Iya. profesional. Betul kan? Bukan sebagai subjektif saya. Saya tanya balik, Bapak mau jawaban objektif apa subjektif? Iya. Objektif dulu. Objektif dulu. Objektif dulu, saya bilang, saya mengunggulkan Inter. Udah selesai. Mau objektif, mau Iya. subjektif. Terus ditanya, sebentar dulu Anda tanya, kalau subjektifnya, Udah, mudah-mudahan dibantai. Kalau saya bilang begitu. Dan kejadian. Dan kejadian. Saya prediksi berapa? Babak pertama 2 gol. 2 gol, Babak kedua 3 gol. Terjadi. Ini emang orang aneh. Emang Makanya ilmu selalu hitam, bener. ilmu hitam. Ilmu hitam. Ada agak-agak itu. Anda percaya ilmu hitam sekarang? Sejak ada Allegri bisa menang 2-0 lawan Arsenal tanpa shoot on goal. Iya. Ah, di situ goyah semua keinginan. Iya. Oke teman-teman, Iya. ayo tepuk tangan dulu lah untuk dua narasumber kita. Gila ini. Debat ini. Padahal ini gue baru pengennya opening doang, tapi udah sebegitu Bang, kerasnya. pinjam dulu korek itu, Bang. Oh, iya. Agak korek kalau dulu, Bang. emosi itu Oh, kita yang itu butuh nggak bisa ya? ini ya. Nggak Itu yang bisa. Perdebatan kita udah semakin panas, tapi padahal belum masuk ke tema. Bentar, Bang Ferry jangan bakar ban dong. Nggak ada demo-demo atau apa di sini, jangan bakar ban. Oh iya, belum cair ya. Nanti Belum dulu. cair seolah-olah akan cair gitu. Seolah-olah akan cair apa yang cair. Pantas Mamat langsung kode nih. Makannya tunggu transfer. Saya dihimpit di sini. Dark joke-nya luar biasa di sini. Gokil. Oke, kita masuk ke tema, teman-teman. Temanya ini adalah klub Serie A masih jadi raja Eropa atau cuma tinggal kenangan? Oke. Oke, nih saya bacain data-data dulu ya atau fakta-fakta yang memang sudah terjadi untuk Serie A. Liga Italia telah konsisten masuk ke dalam daftar 5 besar Liga Eropa selama beberapa dekade. Serie A bahkan pernah memuncaki peringkat UEFA
Iya kan? Ya. Pada periode 86 lalu lama banget ya. 86 sampai 88, 90 91 dan sekarang pada musim 2004 2005 nggak memuncaki tapi berada di posisi 2 di bawah Liga Inggris. Itu datanya. Yang terbaru. Itu dia update karena 2024 Italia koefisien tertinggi. Ya, di satu musim. Iya. Kalau itu koefisien rata-rata. Koefisien rata-rata. Oh. Nah, jika berbicara soal sejarah, Italia memiliki catatan manis di kancah Eropa. Mereka itu klub-klubnya kalau dikumpulkan sudah menorehkan 12 trofi Liga Champion. Anjir, 12 doang masih kalah sama Madrid ya. Iya, bener Satu liga ini kalah sama Madrid ya Allah. AC Milan punya 5 itu. Iya. Terus Juventus, lalu juga Inter Milan. Nah, gelar terakhir diraih pada tahun 2010 saat Inter treble bersama Jose Mourinho. Iya kan? Inter. Iya. Pasti dia Agak pasti dia seperti gini. Mana? Enggak, tadi lihat enggak senyumnya Bang gitu kan. Oh, iya. Kayak gitu kayak. Iya, itu kan kayak fakta. Abang ingat 99 gitu. treble. Kan itu fakta. Fakta, oke. Iya. Nah, sejak terakhir meraih gelar pada tahun 2010, klub-klub asal Italia belum pernah berhasil lagi membawa si kuping besar dan mereka hanya mampu sebagai runner up itu sebanyak 4 kali, yaitu pada saat Juventus Barcelona 2000 berapa? 15, Juventus Real Madrid 16-17, Inter Milan Manchester City 2022-2023, Inter Milan sama Paris Saint-Germain yang baru saja kita saksikan kemarin ini. Ya, jadi di ajang Liga Eropa sejak tahun 2000 hanya satu klub Italia yang berhasil meraih gelar juara. Prestasi tersebut diraih oleh Atalanta yang sukses menaklukkan Bayer Leverkusen pada musim 2023-2024. Ya. Nah, sekarang ya kick off-nya adalah pertanyaannya buat kalian. Silakan buka papan kalian Oke, masing-masing. oke. Tolong jelaskan mengapa klub Italia gagal mendominasi Eropa dalam 15 tahun terakhir. Nah, apakah gara-gara Serie A ini kualitasnya menurun? Bisa kalian menuliskan 5 alasan. Atau mungkin lebih juga boleh. Tapi minimal 5 lah. Atau mungkin kalian juga punya cuma 3, it's okay, nggak masalah. Dan kita mau satu-satu atau langsung gebres 2? Kita sikat langsung 2 ya. Wah. Dan yang kedua adalah bagaimana Ini cara... ada 2 di sini. Iya, Oh. ada 2. Bentar, oke. Selanjutnya, bagaimana cara klub-klub Italia bangkit dan kembali berjaya di Eropa? Inter Milan lolos 2 kali final UCL, tapi selalu gagal. Juventus bahkan tidak pernah lagi merasakan final Liga Champion. Sebutkan alasannya 3. Ya, bagaimana cara klub-klub Italia ini supaya bisa bangkit dan berjaya lagi di level Eropa? Seperti itu. Dosen kita tes ya sekarang. Wis, boleh dong. Ayo. Langsung. Nah, dosen nih kita tes nih. Sudah? Udah. Tos koin dulu. Sebelum Ini ada benar dan salahnya nih? Enggak ada. Enggak, nggak ada, opini. nggak ada. Ini opini. Kita opini. akan debat. Berdebat Oke, masalah oke, opini. oke. Kalau memang nanti Ferry nggak setuju dengan pendapatnya Mamat, bisa di-counter. Begitu juga dengan Mamat, bisa meng-counter fans Inter. Oh, enggak ya? Oh, harus. Oke, kita masih menunggu. Yang pertama Kedua. dulu atau langsung kedua? Langsung 2. Yang pertama dulu. Oke. Yang pertama. Kalau sudah, kasih aba-aba, silakan kalian taruh papannya. Oh, pertama dulu. Iya. Oh, udah. Pertama sudah? Udah. Saya sambil isi yang Iya, kedua ya. sambil isi yang kedua. It's okay. Silakan. Luar biasa ini. Kedua narasumber kita ini Juventini ternyata. Meskipun yang satu diragukan sama Ferry, Juventini. Dan karena- warganet. dan warganet Iya. ternyata. Coba teman-teman di sini yang lagi nonton video ini, apakah kalian meragukan masalah Juventininya dari seorang Mamat Al-Khatiri? Ya Allah, Kalau masih iya ragu. kasih kolom komentar dan bagian mana yang Masih menyatakan ragu. kalau dia telah pembelot. Ya Allah, pembelot ke Inter. Iya. Saya bisa muntah bang 3 hari 3 malam. Mat, kasih nilai Mat. Kemarin partai final Liga Champion berapa nilainya? Pertandingan dari sisi value. Objektif apa subjektif? Ya, objektif loh. Objektifnya. Objektif. Objektifnya secara value 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 berapa? 5. 5. Ferry berapa, Fer? 10 to 10 lah. Apalagi kalau Juventini sejati, itu pasti 10/10. Iya. Lihat final champion Inter dibantai 5-0. Objektifnya. Mimpi indah seperti apa? Itu Iya. objektif. Ya, objektif. Subjektifnya 11.
Dari Agak. 100. Wah, ngeles. Tidak 11. Ngeles di depan lu, Fer. Lah gimana? Ya, Udah udah cukup. Yang penting kita sudah tahu nilainya. Iya, kan? sudah tahu. Dia Kita- masih mempertimbangkan objektif subjektif. Itu objektivitas. Itu dia. Itu utilitas, Mas. Dalam utilitas, dalam ekonomi itu. Sebagai penonton, sebagai penonton kita pengen dong finalnya seru juga. Nanti akan karena saya kita siapkan, begadang kan. Akan saya siapkan waktu untuk klarifikasi. Oke. Ya. Kita pilih dulu. Ada Manchester, ada Andy Cole, saya Andy Oke. Cole. Oke. Bapak MU. Kalau MU. menang Wah, berarti membelot. berarti Oh, parah. Udah berarti beda berhak untuk menjelaskan terlebih Iya. dahulu. Oke. Andy Cole. Oke. Kasih ya. Kasih. Oke, silakan Mamat. Saya ya, Yes. yang pertama, kenapa klub Italia gagal dominasi Eropa lagi? Iya. Sejak 15, bahkan ini bukan 15 tahun terakhir aja, dari 2006 bahkan. Ya kebetulan aja tim itu 2010 masuk final dan juara ya. Yang disukai Bang Mamat ya. Ya Allah, saya suka Bologna sekarang. Saya suka Bologna. Oh, enggak Venezia. Oke. Ya, karena satu menurut saya sudah pasti adalah pendanaan yang tidak seimbang Pendanaan tidak seimbang. antara Italia dan klub-klub Eropa lain. Bahkan data terakhir aja tim biru hitam ular itu aja dapatnya tidak lebih banyak bahkan dari tim yang peringkat berapa di Liga Inggris gitu, misalnya Tottenham Hotspur gitu. Secara data persentase dia paling tinggi pendanaannya di Italia. Di Italia. Yang didapat tahun ini ya. Tapi untuk keseluruhan bahkan tim-tim degradasi Liga Inggris itu dapatnya jauh lebih banyak. Lebih besar Lebih ketimbang besar. klub Italia ini. Italia yang juara. Yang juara. Misalnya Napoli. Faktor karena pendapatan dari tiketnya menurun atau merchandise-nya tidak begitu laku. Hak siar sih. Hak siar. Iya, karena itu kan dibagi oleh FA-nya kan. Iya. Nah, yang kedua adalah karena pendanaan, ini biar runut ini ya, Bapak Ferry Irwandi. Karena pendanaan yang terbatas di klub-klub Italia, sehingga pemain itu akan sulit mau ke sana. Ya, Jadi ya. pemain-pemain besar itu Udah akan tidak kebayang. ke sana. Ini guram argumen, tapi it's okay. Terus. Nanti gue Guram benerin. argumen. Nanti gue Baru benerin. kali ini Gagal mendominasi. Mamat Al-Katiri argumennya Gagal mendominasi. diguremin. Ini udah tahu ya kalau kemana. Ini Ya, kan udah, dua, oke. ini kan dua, Iya. ini umumnya. Ini lebih spesifik lagi Iya, nih. Oke. Dengar, Italia masih setia dengan Italian proud. Juventus Proud. proud of the year. Ya, it's okay, sorry. Ah, ini guram It's- vocabulary. it's okay. Ini boleh, It's okay. guram vocabulary. It's okay, Matt. Oke, okay. oke, brother. Oke. Italian proud. Bahkan Ya. Juventus itu belum bisa meninggalkan teori pelatih harus Italia atau yang pernah bermain untuk tim itu. Sejak Descam, pelatih luar Italia baru di Tudor. Itu pun dua-duanya mantan pemain Juve. Dan masih sampai saat ini. Dan masih sampai saat ini sehingga pemilihan pelatihnya itu hanya berkutat di situ-situ doang gitu. Padahal sepak bola sekarang sudah berkembang sangat Iya, besar. lihat aja Inggris boleh pelatih dari Portugal lah, dari Jerman lah, dari Belanda lah, semua ada di situ gitu. Dan akhirnya menyebabkan negatif football itu bertahan. Sementara klub-klub lain itu akan keluar dengan, ya kita sempat tahu Allegri kayak apa ya. Allegri lah, terus misalnya tipikal yang kayak Conte. Mirip-mirip Conte lah. Simone Inzaghi pun sedikit gitu. Itu tuh tidak bisa keluar gitu, tidak bisa keluar dari Italian Pro ini sehingga menyebabkan permainannya pun cenderung kayak begitu, rata gitu. Itu peraturannya atau memang rasa di dalam percaya dirinya mereka? Italian aja, Pro itu klub, itu rasa di klub, Rasa di itu klubnya. klubnya, kebanggaan, Pak? Kebanggaan. itu kebanggaan karena Juve itu selalu mempresentasikan bahwa mereka adalah representasi Itali. Maaf, tapi dari sisi federasi tidak Oh, memberikan aturan itu. tidak ada. Bebas kan? Kan Sergio Conceição AC Milan AC kemarin Milan, Portugal iya. gitu. Tapi misalnya tim yang kita harapkan kan hanya Juventus nih. dari segi semua faktor ya. Nah, itu pun belum bisa meninggalkan itu. Nah, yang kelima, federasi biadabnya. Federasinya. Betul. Itu pun termasuk siaran langsung, perizinan pembangunan stadion dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menjadi jembatan untuk klub-klub itu berdiri sendiri gitu. Sehingga yang punya, kalau nggak salah cuma 2 klub, yang Udinese itu setengah, kalau nggak salah kepemilikannya Udinese sama Juventus tuh, yang full 100% punya Juventus. FIGC itu hanya ya pengatur doang udah. Dan teman Inter Milan doang udah. Sudah? Iya. Ada yang mau disanggah, Fer? Semuanya sih. Wey! Jadi Mamat itu nggak berangkat dari helikopter view dan problem intinya dari problem masalah ini selesai atau masalah ini terjadi gitu loh. Oke. Jadi dia dalam hukum kausalitas dia cuma bicara soal akibat bukan penyebab. Yang ditanya adalah akibat. Enggak dong. Kenapa? Ya penyebabnya Mengapa? kan. Iya. Penyebab.
Kalau pendanaan itu bukan penyebab, lalu apa penyebabnya, Ya Bapak Ferry? Anda bilang itu adalah resultnya, outputnya. Pendanaan itu bukan result, itu awal. Nah, Coba Anda jelasin. harus mendengarkan Oke. argumen saya supaya Silakan. tahu Silakan. kenapa pendanaan itu bermasalah. Silakan. Bentar, Mamat. AC tolong gedein dong. Panas nih. Panas nih. Nah, dan satu sih Mamat kelihatan kurang Juventus juga di situ, kurang memahami Italia. Saya jadi sekali. Franklin dulu. Franklin Karena GTA. supaya diketahui pembagian hak siar di Italia itu unik. Jadi betul. makanya fans Italia itu senang ketika Italia yang lain tersingkir. Karena semua hak cipta akhirnya untuk tim terakhir yang tersingkir. Beda dengan itu, kurangnya pengetahuan, kita harus Itu memahami. memang makanya FEGC sebagai pembaginya dia itu tidak bisa Tidak rata. Oke. Iya, itu di terakhir poinnya. Bang Ibnu dengar argumen yang itu lebih clear Oke, dari sekarang itu. gimana Iya, iya. pembagian? Kalau Inggris gimana? Kalau Inggris rata, Inggris bersih, Inggris lebih fair. Lebih fair. Lebih Klub fair besar dan lebih tidak dapat profesional, lebih banyak. lebih profesional karena pendekatan mereka emang pendekatan private. Di Inggris itu emang business as usual. Contohnya Yes. seperti apa tuh? Misal Stadion, stadion. pengaturan tiket, tempat latihan, sponsor, investor. Di Oke. Italia kan nggak kayak seperti Dan itu boleh ngelola sendiri. Iya, ngelola sendiri. Nah, yang dibilang oleh Mamat itu semua adalah result dari kekacauan itu, pendanaan nggak jelas. Tapi penyebab kenapa pendanaan mereka jadi berantakan? Pertama, pajak. Jadi tahun Nyampe, Mat. Bentar. Buram. Pak, buram, bukan buram. Kalau buram mah kulit. Kalau buram mah kulit. Bapak mau katain saya apa mau meneruskan sih? Tujuannya mana nih, Bapak? Betul, pajak itu sepakat saya, tapi itu kan hal yang lebih detail. Nah, makanya saya jelaskan. Pajak Inggris itu gede banget. Kagak. Makanya saya Berapa? jelaskan. Makanya saya jelaskan Coba. dan Anda belajar Sambil dengan cari baik. ya, jangan langsung ditemukan mentah-mentah. Jangan langsung diambil mentah-mentah sambil cari pajak pemain di Inggris. Nih gini, bukan pajak sekarang. Kita kan bicara titik kehancurannya Liga Italia. Betul. Di tahun 2000 itu pemerintah Italia itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal yang emang agak ekstrim. Salah satunya progresif pajak penghasilan kalau di Indonesia ini. Oh, Jadi bisa potongan pemain itu 25% sampai 30%. Akhirnya terjadi praktek yang namanya tax evasion di situ. Nah, Italia bertahan sampai 2004-2005 karena itu masih liga yang paling glamor dengan sponsorship paling banyak. Betul. Dengan hak siar yang paling mahal. Nah, for your information kalian di Indonesia, FYI. iya FYI. FYI. For your information, orang di Indonesia ini juga menjadi penyebab dan menjadi apa ya? Menjadi alasan kenapa kultural sepak bola Italia melekat banget di Indonesia karena satu-satunya negara di dunia ini yang bisa nonton Liga Italia gratis di masa itu hanya Indonesia? Indonesia. Wah, Benar. serius. Serius. Semuanya OTT. Pak, pinjam korek mau bakar Oh, flare. iya. Wah, jangan. Ini bukan stadion. Bukan ya, bukan ya. stadion. Saya merasa di stadion. Iya. Nah, karena permasalahan pajak. Kenapa pajak ini bermasalah? Karena ketika Italia merasa di situ nggak ada kompetitor sama sekali, mereka ya kayak santai. Betul. Kenapa gua harus Berbenah regulate dan ini? lain Kenapa sebagainya. gua harus berbenah? Inggris masih liga yang suram sekali waktu itu, kick and rush sekali kan. Kita bisa ngelihat hari ingat Bang Newcastle bantai MU tiba-tiba 3-0 waktu itu tahun 99 gitu. Alan Shearer. Iya, Alan Shearer, Lee Bauer. Iya. Iya. Livramento. Karena waktu itu aku nonton ya Juventini kan. Jadi biasanya di jam 11 malam tuh Premier League, jam Satunya satunya Serie A. Serie A. Enak banget ya jam Anda ya. Iya, saya tinggalnya masih di barat. Saya harus tunggu ada acara angin malam. Oh iya, benar. Baru tuh. Ada seri apa enggak ya? Iya, Gitu. Iya. benar. Nah, karena masalah pajak ini akar pertama nih dari masalah Liga Italia yang tahun 2000 itu karena perubahan aturan dan regulasi di pemerintahan Italia, akhirnya politikalnya itu bermain juga. Political will. Karena di Italia Iya benar. Kebijakan politiknya mereka. gini, di Italia, di Inggris intervensi antara pemerintah, parlemen, anggota atau anggota kerajaan ke liga itu kan nggak boleh. Ada Betul, regulasi jelas. betul. Nah, di Italia, Perdana Menteri bisa punya klub. Berlusconi. FC. Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, jadi banyak sekali Pengaruh-pengaruhnya. pengaruh-pengaruhnya yang mana mereka udah status quo dipegang sama Italia, politikal mereka mainin karena sepak bola itu kan aset salah satu dari 5 aset paling besar Italia waktu itu kan. Iya. Karena kultural dimanapun, akhirnya politikal terlalu bermain, pajak masih jadi masalah. Akhirnya pemain-pemain itu masih melihat Italia itu the land of apa ya, tanah yang dijanjikan lah, the land of promise. Bayangin Julio Ricardo Cruz itu lebih milih pindah ke Bologna daripada ke MU. Betul. Kenapa? Ya karena Italia lebih glamor.
even tim middle-nya. Pemain-pemain Brazil juga lebih memilih Italia. Mungkin itu sebagai tadi pelabuhan. urutan belakangnya adalah proud, Italian proud. Enggak, Dia ujungnya. Dia nggak komprehensif. Beda. Iya, nggak Bukan dari Italian awal. Pro itu basisnya di klub-klub itu sendiri, keluarga-keluarga ini gitu loh. Nah, Italian Proud Mamat itu bisa masuk di dalam political spectrum ini. Yes. Kenapa demikian? Karena keluarga itu punya bargaining politik. That's right, baby. Bargaining politik. That's right apa? Keluarga itu tadi. Ya, Mama cuma tidak bisa Bapak kasih saya singkat, Bapak kasih dia setengah jam. Ya, gimana? Enggak, dia kan lagi Moderator, usir moderator dari kampung ini. Nah, akhirnya itu tadi dan type of iceberg-nya semua problem ini 2006 ketika semuanya hancur, ketika semuanya ini sponsor udah masuk, pada akhirnya orang mulai berpikir kemana duit ini, kemana funding ini. Dan yang dilakukan liga lain itu masuk ke supply and demand nih. Dalam teori ekonomi ada elastisitas dan inelastisitas. Nyambung tuh ke bola. Sangat liganya. Sangat nyambung. Berpengaruh juga. Sangat ke berpengaruh. kualitasnya. Ambil satu ekonomi di mana ya? Mau ambil besok mau ambil. Karena gini, itu tidak akan terjadi kalau La Liga atau IPL tidak berbenah. Oh iya betul, pasti. Iya. Nah, Tapi termasuk IPL karena IPL kan juga cukup suram ya dengan federasinya ya. tapi di tahun 2004, 2005, 2006 itu semua regulasi itu benar-benar dibenerin di IPL. Benar-benar dibenerin, terus kita tahu bahkan mereka waktu itu untuk membenerinnya itu dari sejak Hassel sampai Tragedi Hassel. iya. Kalau boleh kasih tahu, sebenarnya tragedi Hassel itu juga sangat besar mempengaruhi atau perubahan di Liga Inggris. Salah satu yang paling nyata adalah kedekatan stadion dengan penonton. Jadi dideketin lagi. Padahal dia dulu punya tragedi sangat takut ketika penonton dengan pemainnya itu terjadi kerusuhan dan mengakibatkan korban banyak, dan itu yang ditakutkan. Tapi Inggris dengan IPL-nya itu membuat batasan sedekat mungkin supaya ternyata Liga Inggris sangat aman, sangat nyaman, dan diundanglah keluarga kerajaan, bahkan wanita-wanita cantik. Jadi olahraga sepak bola yang dulunya terkenal dengan olahraga laki-laki yang sangat keras, dihancurkan stigma itu. Iya. Dan satu lagi di Inggris yang signifikan sekali, nggak ada tribun berdiri, nggak ada jatah berdiri. Nah itu Semua harus duduk. Semua modernisasi sepak bola itu benar-benar dilakukan waktu Di Italia itu. masih ada ya? Masih ada. Tim kecil Dan itu. bahkan untuk lari gitu kan, running track itu masih Stadion running track. tim kecil itu rata-rata tribun selatan, tribun utara berdiri semua tuh. Tribun berdiri karena akhirnya pengelolaannya itu benar-benar private. Jadi bisnis sektornya itu jalan banget karena tiket itu bisa dikalkulasi dengan presisi kan. Dan habis. Karena mereka mulai mengenalkan konsep tiket terusan. Ya, Nah, tiket itu dari musim. IPL, dan waktu itu Italia we don't give a fuck. Ngapain? Kita Italia, Luis Ronaldo di sini, Ronaldo Nazario, Del Piero di sini. Totti. Bahkan di Italia di zaman itu, bahkan tim kayak Piacenza, Dario Hubner, Top skor lagi anjing. Calon, Obafemi Martin, Ventola, Recoba. Hafal banget ya pemain-pemain Inter ya. Kok tahu pemain Inter? Lah, Anda tadi sebut. Iya kan, semua namanya orang juga musuh tahu. kan memancing Kan ya. semua orang tahu. Kalau tadi yang disebut Tacinardi, Torricelli, Kan semua orang Juventus. Ya, Juventus. itu Iya. mau fans Arsenal juga tahu kalau Kalon sama Martin Enggak, itu. Bang Ibnu enggak terlalu ngeh itu Inter Bro, kan. PS bro. Bro, generasi PS 2006. Sampai bro. kapan sih mau ngeles? Ya elah. Nah, Ventola aja saya udah lupa tuh. Bapak ini Nicola Nicola 78, masa kemasannya tuh di Atlanta. Nomor 78. Nomor 78, Nicola Ventola. Nah, tahun 2000 dia itu top Ular sejati nih. Enggak, kalau Juventus ini kita harus memetakan tuh semua pemainnya. Giliran saya memetakan nggak boleh. Giliran saya petakan dari PS nggak boleh tuh. Tapi enggak, karena dia enggak pernah bersinar di Inter. Ventola itu paling di Euro 2000 dia sama duet Doni, ya ada era setelahnya itu kan. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah, akhirnya semua itu menimbulkan apa yang tadi dijelaskan sama Maman. Masalah finansial. Buntutnya di sini. Buntutnya di situ. Akarnya di sini. Iya, ada penyebab. Jadi ya Mamat cuma ngejelasin ya ini ya kenapa masalah itu muncul, tidak muncul itu dari penjelasan Mamat tadi. Iya, karena ditanyanya, Bapak kan jelasin sebelum ditanya beliau 15 tahun terakhir, berarti sudah result. Gini loh Dia pertanyaannya tanya Mamat. 15 tahun terakhir dari 2010. Mengapa klub Italia Kayaknya ini gagal lebih, mendominasi Eropa dalam 15 tahun Iya. terakhir? Mengapa Mamat demam?
Karena saya merasa tidak baik-baik saja. Enggak, itu karena Mamat demam, dia tidak merasa baik-baik saja. P1-nya, mengapa Mamat demam? Karena imunitas saya lagi bekerja. Betul. Adakah Anda menjelaskan imunitas Anda tidak bekerja? Oh, tidak. Nah, itu dia. Iya. Tidak. Karena ditanya ketika demam. Ini Lebih klub- gejala-gejala coba, yang coba, dihasilkan coba ya. deh. Mengapa klub Itali gagal. gagal dalam mendominasi Dalam 15 tahun. 15 tahun terakhir. Saya jelasin hal yang sudah terjadi di 15 tahun terakhir. Bapak ini dari 30 tahun belakangan. Tapi dari antara faktor-faktor ini menurut Ferry mana yang paling besar peranannya, Pak? Yang bikin Liga Italia ini sekarang Kalau ada sebenarnya di tidak ada masalah posisi ini? pajak ini dan tidak ada Tapi masalah. bentar soal Oke. yang pajak ya, yang pajak ini ya. Ini bertanya, ini Iya. lebih ke bertanya. Setahu saya ya, semenjak Inggris itu Brexit, Inggris menetapkan aturan sendiri dong dengan pajaknya dinaikkan dan bla bla bla. Iya. Mata uangnya Iya, juga iya. melejit dan lain Iya. sebagainya ya. Sehingga itu berefek kepada pemain juga. Memang dia tidak langsung masuk kepada political will yang sepak bola. Tapi kan negara berhubungan dong. Kita tahu Abramovich diusir daripada Chelsea juga itu hal politik yang terjadi di negara, bukan di sepak bolanya. Itu geopolitik tuh. Iya dong. Ya, artinya bukan karena faktor olahraganya gitu. Nah, setahu saya Inggris juga menetapkan batasan pajak yang Tinggi. luar biasa. Oke, saya akan dengan sangat gampang menjawab pertanyaan Mamat. Nah. Kalau Mamat punya hutang 10 juta, Oke. tapi keuangan Mamat cuma 20 juta, Betul. sedangkan saya punya hutang 100 juta, tapi keuangan saya 1 Betul. triliun, Nah. siapa yang berat? Ya 1 triliun. Enggak dong. Apa? Hei, Kalau- ulang. Anda yang lebih berat. Lu hutang lu saya- 10 juta, 10 juta. duit lu cuma 20 juta. Oh iya, Hutang iya. gue 100 juta. Uang saya cuma 20 juta. Tapi 3 triliun penghasilan. Tiga Yang triliun. lebih berat saya, yang lebih ringan Anda. Nah, itu menjawab. Iya, makanya faktor pendanaan, misal nih, pajak Iya. tinggi Itali, dihasilkan FIGC, oke lah. Ah. Dia bagus nih. Iya. Politikalnya bagus nih FIGC. Oke, kita meeting sama pemerintah daerah, bikin stadion sendiri, hak siar, kita tidak kayak kemarin lagi. Kita bagi dengan segala macamnya. Iya. Pajak tinggi Italia itu tidak akan seberapa dibandingkan pajak tinggi di Inggris. Oh, Eh. ini tadi simpelnya kalau boleh Oh, saya iya, iya. terjemahkan. Jadi gini, Mat. Ya, Mat. Ya. Jadi gini nih, Mat. Nah, kan di Itali, Iya. ya pemainnya tuh gajinya nggak tinggi, nggak Betul. gede. Kenapa? Iya, karena pendapatannya dia kecil. Itu dia. Nah, udah gitu kalau di Inggris pendapatan pemainnya gede, Gede. pajaknya gede, Gede. wajar. Jadi nggak begitu beban. Betul, itu Nah. dia maksud saya adalah pendapatan. Saya ngobrolnya adalah tadi pendapatan. Emang begitu. Saya gua kan- mencoba memahami. Kan jangan dia. tanya di Iya. situ, tanya di saya. Nggak apa-apa dong, kan Iya. saya Kan saya bilang tadi Iya, pendapatannya gini. pendapatan di Italia ini suram karena politik yang terjadi di FIGC. Jadi Ya kan? menurut Mamat pajak tuh seharusnya tidak masalah. Pajak itu seharusnya tidak, Tidak jadi masalah masalah di kalau Italia. pendapatannya tinggi. Kalau yang lain benar. Benar. Berarti Mamat tidak mendengarkan masalah politikal, supply demand, finansial, kalsiopoli ini tadi yang tadi dijelaskan. Iya, benar, itu ada pengaruhnya Iya, itu. saya mendengarkan dengan seksama Bapak Ferry. Iya, terus karena pajak ini naik dalam posisi Inggris dengan pajak naik ketika Pemain- semua tata birokrasinya udah benar. Bener. Iya, Nah, itu kan poin nomor iya. satu Anda. Iya, pajak. Maksud saya, poin nomor satu saya adalah pendapatan. Jadi masalah utamanya poin adalah nomor satunya apa tadi? pendapatan. Coba dilihat. Pendanaan dan pendapatan. Pendanaan dan pendapatan berbeda, Mas. Iya, enggak maksud saya. Tadi kan ada penjelasan saya. Pendapatan klub Pendapatan dari itu apa? aksiar. Pendapatan tuh revenue. Iya, Pendanaan? Iya, Funding. Iya, masuk sponsorship dan lain-lain. Enggak. Enggak, Bapak melihat yang tulisan saya apa penjelasan saya Iya, tadi? Bukan. Penjelasan. Moderator, kita nggak Apa silakan. Iya, Saya dia menikmati menikmati sekali di sini. Konsep Bagaimana dasar kalian ekonomi. menikmati kan? Iya, begini. Menikmati. Begini, Bapak Ferry, bentar ya. Oke, Saya jelasin oke, dulu. oke. Kan di sini itu kita tulis singkat-singkat Bentar, ya. maaf ya. Saya kasih waktu 2 menit aja. Betul, kita tulis 2 menit. Misalnya Bapak tulis pajak tapi tidak tulis berapa persen kan? Saya Iya, juga dan tidak maksud saya- menjelaskan beberapa betul, persen. Betul. Betul. Ini pendanaan dan di penjelasan saya itu termasuk kedua-duanya, pendapatan yang masuk ke klub dan juga adalah pendanaan sponsorship. Terus kemudian perusahaan itu sendiri sehat apa tidak. Ya. Nah, itu tuh tadi saya jelaskan. Jadi pendapatan itu bagian dari penjelasan saya. Memang tidak tertulis di sini, tapi saya tadi jelaskan. Pendapatan hak siar, Ya. pendapatan sponsorship, macam-macam yang tidak bisa tinggi-tinggi banget. Pendapatan tiket, stadion. Karena politiknya itu milik pemerintah daerah, dia harus bayar sewa. Itu kan pendapatan. Iya kan? Revenue daripada stadion itu. Nah, benar dong? ya, Nah, maksud salah. saya adalah Ini Tidak bisa dalam akuntansi
revenue itu sama dengan pendanaan. Itu dua hal yang berbeda, Mat. Karena dalam bukunya Beda, Mat. bisa ini secara Bang, ini secara istilah pakai yang tadi saya jelas. Saya bukan orang ekonomi yang tulis ini supaya penonton juga paham. Betul. Itu Makanya nanti tugas Anda. Maksud saya ini kan itu tugas Anda sebagai pakar ekonomi. Oke, ini masih berdebat masalah pendapatan dan juga pendanaan. Tapi saya pengen tahu Bukan juga, menurut pendapat kalian, pendapat siapa yang lebih sependapat dengan kalian? Iya, kalau Apakah soal istilah Ferry mah saya keliru atau semua ini. Mamat? FIGC, politik maksud saya di sini. Sudah, Saya kita tulisnya cukupi. FIGC. Sudah kita cukupi untuk segmen yang ini, ya. Tapi perdebatan itu akan selalu tetap ada dan kita biarkan buat para penonton. Wah, Anda tidak adil dong buat penonton. Ya karena penjelasan Anda tadi sudah muter-muter, betul kan? Bukan muter-muter. Ya Allah, kenapa saya salah terus di sini? Lanjut, ya. Kita balikin tadi gimana Sobat Sporty, apakah kalian setuju dengan pendapatnya Ferry atau justru pendapatnya Mamat? Tapi saya curiga kayaknya pendapat Mamat kali ini tidak begitu bermutu ya. Gurem tadi. Kacau, emang kacau. Oke, yang Udah ada kedua. sentimen. Yang kedua adalah bagaimana cara nih. Perhatikan baik-baik lagi ya. Bagaimana cara klub Italia bangkit dan kembali berjaya di Eropa? Ya. Caranya ya. Ya. Oke, tadi Mamat Mamat. udah yang pertama, sekarang Ferry. Pertama, Yes. karena kan ketika kita membangun company itu nggak bisa instan. Iya. Jelas kita harus mengandalkan input dan resource yang kita punya. Artinya tim-tim Italia itu harus berangkat dari regenerasi pemain mudanya. Nanti bilang saya ngikut nih. Saya Lah kalau Nomor setelah 3. gua ngomong dia ngomong lagi tuh ngikut nggak sih? Iya, Ngikut, kan? ya. Makanya Iya. lihat tulisan aja Bapak Moderator. Dia kan punya ilmu hitam. Bisa Iya. aja tulisan Ya itu baru ada. Allah. Ini bisa ada. Tadi kosong. Emang anjing semua. Bener, tadi kosong. Tadi kosong. Dari mana? Sekarang ada isi. Saya juga Research kaget. sendiri. Saya juga kaget kok tiba-tiba ada isi. Aduh. Oke, lanjut. Ya, setelah regenerasi udah bener nih, kayak itu semua dipraktekkan Bologna, Atlanta, mereka melakukan regenerasi dengan baik. Mas Solo. Paling bagus. Sassuolo, terus Juventus di era 2011-2012 mereka mereka mainin De Cegli, Marchisio, masuk. beberapa pemain-pemain La Masia-nya beberapa pemain-pemain Belot ke Barcelona. yang Enggak, penting itu kepleset Marchisio. lidah. Iya. Kalau itu kepleset lidah, Mas. Marchisio masalah Masia. Parah. Slip tong. slip tang. Enggak, karena ingat La Masia kan Iya. ya, sebagai yacht Kalau akademi di situ terbaik. slip tong, kalau misalnya salah tuh pendapatan nggak bisa ditulis pendanaan. Ya siapa yang mengerti istilah ekonomi? Yang penting penjelasan saya pendapatan. Ya intinya seperti itulah, banyak tim yang melakukan hal seperti itu. Jadi Regenerasi muncul lah, dan ini bisa dibuktikan kalau Italia itu secara kultural sepak bola masih sangat kuat. Mereka masih juara Euro, Betul. mereka masih Sangat menyulitkan. Sangat Tapi menyulitkan. tidak timnas dunia 2 kali. Tapi 2012 mereka itu hampir juara juga, sangat kompetitif sekali ya, masuk Piala Dunia. Oke, itu sesuatu, tapi juara Euro itu something juga kan. Ya. Dan masih ada pemain kayak Enrico Chiesa, Milan masih ngasilin Donnarumma. Artinya Enrico bapaknya. oh ya, Federico Slip Chiesa. tong, Federico Enggak, Enrico itu salah. kesalahan. Slip tong, Kesalahan. udah nggak Federico apa-apa. Enrico itu slip tong. Ingatnya Enrico Chiesa gitu kan. Iya. Iya, karena itu yang ngegolin 3 kali waktu itu lawan All Star. Oke, masih All ada Star Chiesa. apa? Nggak tahu. All-Star apa nih? Italia lawan World All Star 62 Yang All Star Tahun 62? tahun 98. Nggak tahu. Enggak. Pak, serius? Ya, saya jujur aja. Pertandingan gurem All-Star enggak, ASEAN. Bang Ibnu bukan bukan. jadi nyudutinnya ke MU sih. Kalau finalisima nonton saya. Tapi Bang Ibnu kan penggemar IPL. Tahu kan pertandingan itu? Iya. Jujur. Anda tadi sudah mulai tidak tahu. Anda tadi mulai tidak tahu. Tidak tahu. Anda tidak tahu. Jujur. Kalau mau Oke. bohong, banyak nih bohong saya bisa nih. Nah, setelah regenerasi yang kurang dilakukan oleh tim Italia. Kalau mau bohong, saya bisa mau bohong nih. Yang kurang dilakukan tim Italia Ya. itu adalah strukturisasi finansial mereka. Oh, masalah manajemen finansial. Masalah manajemen finansial mereka, dan itu harus dilakukan. Jadi saya tuh riset, itu benar-benar dari saya ya, saya nggak baru tahu kalau Inter sekarang ada masalah itu tuh. Oh, dia punya masalah juga. Iya, masalah strukturisasi finansialnya buruk. Itu saya riset sendiri kemarin ya. Saya nggak baru tahu. Jadi Inter itu ada. Bajingan memang. Orang gini ya, sumpah. Pantas Anda dimarah-marahin di Twitter ya. Saya akan suruh dukun semua tanda-tanda. Ya kan Inter yang juara champion ini kan. Oh iya mah, tadi tuh. Oh iya mah. Oh aku belum update tuh.
Nggak oke, gue jujur itu gue bohong. Gue tahu dari teman Interisti gue. Dia update banget info. Anda nggak boleh tahu informan saya. Iya benar. Sekarang saya tanya, info tadi saya dapat dari siapa? Dari Mama. Nah, sekarang aku sendiri kan barusan Enggak, teman itu Interisti penjebakan, saya. itu jebak. Kalau jebak-jebak kayak begini, negara nggak jalan. Sumpah kalau saling menjebaknya langsung lurus begitu. Jadi strukturisasi finansial itu bahkan juga kurang dilakukan oleh Juventus yang tim yang paling stable waktu itu, karena mereka kurang melakukan itu karena tergiur itu untuk mendatangkan Ronaldo 108 juta euro, padahal secara bisnis is not business wise, secara brand oke. Tapi pada akhirnya kan itu gagal bisa ngasilin profit yang lebih besar tuh, karena itu mengguncang ekonomi dan finansial atau mereka. mungkin kegagalan mendatangkan profit yang besar untuk Juventusnya memang gagal, tapi mungkin mendatangkan penonton atau engagement dari dunia. Secara short-term berhasil. Ronaldo. Iya, short-term berhasil. Ronaldo. Merch berhasil. Tapi jadi beban. Tapi akhirnya jadi expense karena gajinya, karena harus ngotak-ngatik pemain lain atau segala macam. Karena prematur seharusnya nunggu beberapa musim lagi. Padahal manajemen klubnya itu belum terlalu siap dengan keuangan seperti itu. Iya, biasa beli Pogba kosong, Pirlo kosong kan. Tiba-tiba beda pandangan ekonomi lah ya di Iya. antara petinggi. Mereka mikir ini waktunya nih. Ternyata itu bukan keputusan yang bagus. Akhirnya ya udah, itu jadi masalah yang sampai sekarang masih dipotong 10 poin waktu itu. Nah, terakhir brand marketing Italia sangat-sangat kurang. Brand marketing ya? Iya, masalah Italia, dan itu yang harus di Italia coba untuk buat dan build, dan sebenarnya bisa dilakukan. Tugas siapa? Kalau aku boleh nggak sih? Boleh. Tugas siapa? Federasi. Federasi kan? Federasi. Wah. Aduh. Tapi kalau brand marketing saya setuju banget nih. Kalau kita ambil contoh F1. F1 katanya nih, menurut berita yang saya dapat, ini sekarang udah diambil alih oleh perusahaan Amerika untuk dari sisi penayangan, dan hasilnya wow luar biasa. Untungnya berkali-kali lipat. Pas begitu saya lihat, memang tampilan dari F1 itu baik di media sosial bahkan di tayangan itu beda banget. Bikinan Amerika kemasannya itu bener-bener entertaining, terus seru gitu loh, kayak bener-bener main games. Grafisnya luar biasa kan, itu kan jadi sebuah tugasnya. Federasi. Iya. Termasuk kalau kita bisa berangkat, pertama acuannya itu liga, kita bisa lihat Liga Spanyol lah. Mereka melakukan rebranding yang luar biasa. Mereka tahu kekuatan mereka cuma di Madrid dan Barcelona. At the end of the day mereka mulai ngerasa ini nggak cukup nih. Akhirnya kalau kita lihat tayangan, teknologi kamera paling canggih itu di Liga Spanyol. Bahkan sambil main ada slide tambahan di samping, bokeh ya. vertikal. Dan kadang kita tuh bisa stay walaupun kita nggak tahu itu klubnya apa, karena enak ya ditonton bolanya. Nah, itu salah satu bentuk di brand marketing yang bagus. Sama lampunya terang. Spanyol, sumpah kalau nonton kita lampunya. Wah, Anda sampai tahu lampu berapa watt lampunya? Kok bisa terang? Dan caranya tuh kayak, kok stadionnya lampunya terang ya? Pas balik misalnya Empoli lawan apa gitu. Kok rada-rada gelap ya? Jadi teknologi mereka tuh emang mereka invest di situ kan, salah satu bentuknya. Nah, kalau di level sebenarnya Italia itu punya punya benchmark yang bagus. Salah satu klub yang melakukan itu dengan baik kan Venezia. Merch itu kan nyawa revenue. Revenue means pendapatan ya. Bukan pendanaan. Merch it's pendapatan istilah, Mas. Istilah doang udah. Jadi karena pendapatan kita, orang kalau beli jersey biasanya kan nilai sejarahnya, historical segala macam. Orang beli jersey Venezia bagus. Karena keren doang. Keren. Iya. Walaupun bukan fans Venezia itu. Iya. Betul. Dan sales Venezia itu 90% keluar. Dan klub Serius? itu struktur finansialnya itu paling banyak dari jersey. Artinya 10% cuma dari fans Italinya. Iya, 90% berapa sales yang dia hasilkan dari baju, dan emang tiap musim bajunya bagus semua. Tapi harus dibandingin dengan klub-klub besar ya yang punya branding internasional ya, yang kayak Juventus, Inter Milan. Kalau kita ngitung pendapatan atau income kan nggak bisa juga, mereka bukan pemain internasional kayak Adidas, Nike dan segala macam apparelnya. Tapi at the end of the day kalau ngelihat secara kualitas salesnya, ngebayangin satu tim di Venice yang emang dikerjain sama desainer dan bisa jadi produk fashion. Iya, karena more than sport ya. Sekarang udah jadi. Dan sekarang itu tuh berkembang dan benar-benar diseriusin, dan itu kan satu breakthrough di sepak bola ya. Betul. Dan pemainnya lokal gitu. Nah, kalau menurut lo Fer, kota mana yang lebih mendominasi masalah yang tadi kita sebut dengan
jual jersinya, datang duitnya lebih banyak? Apa karena dia jumlah penduduknya lebih banyak atau memang jumlah fansnya jauh lebih banyak? Nah, biasanya jersey itu salesnya itu kan bukan karena itu bagus ya. Iya. Poin pertama ya, tapi fanbase-nya sebesar apa gitu. Iya. Makanya selalu MU kan. Iya, betul. Karena ya, emang orang bodoh di Indonesia. Nah, bukan Mak. Nggak apa-apa, Fer. Aman. Dukung aja tuh. Jangan balik kan? Nggak apa-apa. Enggak, bukan gitu. Mending tidak daripada dukung saya ya Enggak. orang ini ya. Tapi memang itu yang dinamakan cinta. Iya. Mau dibilang pas lagi. Nah, Bang Ibnu langsung nangkep dia karena nggak ada jiwa pengkhianat. Iya, saya apa itu iya. pengkhianat? Ya, Mau kayak- MU lagi di bawah, maupun di iya. atas, saya tetap dibilang dukung MU. bodoh. Nggak ada bilang Dibilang bodoh juga. Calciopoli. Nggak masalah. Nggak masalah. Emang nggak masalah. Nggak Nggak. kan dukung Arsenal, nggak kan? Nggak akan. Lu Liverpool mau treble. No way. Wah, No way. itu dia. Respect. Respect. Dukung tim ular itu. Nah, itu argumen dari saya. Itu argumen dari Oke. Mamat. Oke. Silakan, Mat. Kalau Mamat apa? Yang pertama ya, Yang yang pertama. pertama adalah sebenarnya kita bisa debatin nih sebenarnya adalah Ya ini tuh tergantung Bentar dulu. statementnya berkualitas atau enggak. Iya, makanya. Kalau misalnya Bukan. statementnya nggak berkualitas, Bukan. ngapain kita perdebatkan? Kita debatin dari apa namanya dari duluan telur apa ayam Oh gitu. iya, boleh. Oke, Gitu. oke, Oh, oke. maksudnya debatable ya? Betul, itu debatable Dia banget. langsung bikin disclaimer sekarang ya. Iya, Oke. jadi kalau saya apakah klub-klub ini itu yang harus berbenah duluan dan mendesak ke federasi, ataukah federasi ini yang membuat sebuah kebijakan yang dibawa akan jadi bagus? Gitu. Mau bottom up dulu atau top down Betul, dulu betul. gitu. Itu yang pertama yang harus kita pikirkan sebenarnya, dan itu bisa didebat sih, bisa didebat. Tapi kalau Enggak, dari kita saya setuju kok. Ya, Bang. Iya, itu setuju. Itu benar. Iya, Enggak, maksudnya kan kita nggak mau debat. kita nggak mau debat itu. Enggak, Bisa enggak debat siapa ada yang yang mau debat. berdebat. Enggak ada. lanjut. Tapi kalau dari saya sendiri Iya. ya, Menurut Mamat Iya, lebih bagus gimana? mana? federasi ini brengsek. Federasi Itali. Kayaknya Mamat cuma pengen bilang federasi brengsek doang deh dari kalimat itu. Federasi Italia. Iya. Bukan kita. Iya, saya nggak bilang Iya, kita kita sih. nggak bilang kita juga. Nggak ada. Iya, iya, iya. Hidup Pak Erik. Federasi. Iya, Iya bener. iya. Bener. Kenapa jadi ke saya sih ke Iya, sudutnya? nggak Anda yang bilang Iya. tadi kita. Kita nggak ada. Federasi. Kita nggak nanya Italia atau Indonesia, Nggak, nggak ada. nggak. Nggak ada. Federasi Itali itu Jadi kenapa dengan Pak Erik? Bukan Itali, jelas-jelas saya Itali. bilang Oh, Itali. Oh iya. Federasi Itali itu yang harus berbenah luar biasa menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang bisa diikuti klub. Iya. Oke. Sebagai penengah antara klub dan pemerintah. Itu federasi harus masuk di situ gitu. Walaupun pemerintahnya nggak terlibat di sepak bola ya, Iya. tetapi izin itu udah pasti pemerintah setempat dong. Sebenarnya ini pertanyaan di federasi Italia itu boleh nggak menteri menjabat di situ? Ya secara aturan kan boleh. Di Italia? Ya itu Berlusconi perdana menteri. Dia kan nggak mimpin federasinya, dia punya klub bolanya. Klubnya. Dia sempat masuk, Galliani itu sempat masuk juga di dalam. Di PSSI-nya. di Iya. PSSI-nya, Berlusconi sorry, PN-nya. orang pemerintah. Iya, Iya. mimpin Nah, federasi. saya tidak tahu ya. Tapi kayaknya boleh deh. Oh iya. Kayaknya ya. Kayaknya boleh. Apa acuan Nah, Mamat ini biasanya untuk- ada Coba, tim iya, informasi ini. kita nih. Coba tolong dicari tahu apakah Boleh. ada atau boleh orang politik Statuta FIGC. FIGC Statuta. atau PSSI-nya Italia. Oke, lanjut Mat, sambil Lanjut. dicari. Karena Ya. penasaran juga itu Iya. di Italia apakah kalau ternyata di Italia boleh, memang Indonesia itu Italia sekali semuanya kecuali skill. Setahu saya belum pernah menelaah, tapi setahu saya boleh sih. Oh iya, Boleh. gue malah jadi Boleh. penasaran sendiri tadi. Oke. Karena itu turunan dari FIFA, Bang. Mereka itu pakai statutanya FIFA. Statutanya FIFA itu kalau berlaku di Indonesia, ya berlaku juga dong di Iya, seluruh iya, dunia. iya, harusnya seperti Artinya siapapun boleh. Boleh. Tapi dia tidak boleh campurin. Dicampurin. Ah, itu nggak Mungkin boleh. orangnya boleh, Iya. tapi untuk mengelola klub bolanya atau federasi tidak boleh ada. Betul, betul. Oh, Del unsur Piero politiknya. mau pimpin itu. Enggak, dia udah ambil lisensi kemarin. Oh, iya. Lanjut, Mat. Kemarin Oh, tuh banyak desakan biar Italia sama sebenarnya kayak kita. Biar Italia itu dipimpin oleh mantan-mantan pemain. Iya. FIGC-nya. Sorry Bang, karena saking penasaran Bang, coba chat GPT aja Bang. Jadi lebih Itu, yes, politician can be di FIGC. Oh iya. Boleh. Itu Gravina. Nah, Gravina kan benar tuh pernah Gravina pemerintahan. election ya. With, Wow, strong menarik sih, menarik. Benar. Berarti ketika ada Bener, Itu Itali, sulit. Indonesia banget ya atau Indonesia akan Itali banget iya, ya. kecuali di skill.
Kecuali di skill. Sekarang skillnya mirip-mirip, bisa tanding loh. Bisa, Bisa percaya. Benar. Iya, Ya, buktinya kan ada klub yang Betul. dibela. Betul. Ya, Itses. Nah, kalau menurut saya Ya. ini tuh harus berbenah 100% sih. Federasinya tuh harus berbenah 100%. Federasi ini tuh udah jadi bom waktu dari zaman dulu ya. Sebelum Calciopoli, federasi itu udah menjadi masalah lah. Masalah di Italia sendiri. Walaupun glamor banget itu liganya, tapi federasi itu selalu jadi masalah, problem. Bahkan kan kenapa Agnelli begitu fight lawan federasi kayak karena menurut dia federasi ini nggak beres gitu. Nggak Masih profesional. berantakan Iya, ya. berantakan banget. Ya. Sehingga selalu berbeda pendapat tuh. Agnelli maunya Italia itu dikelola begini, federasi bikin aturan sebaliknya, gitu-gitu selalu ribut lah. Nah, ini tuh akan otomatis itu membantu klub-klub. Spanyol misalnya, kita ambil Spanyol. Dia mau menciptakan klub sehat gimana ya? Dia bikin batas Salary. Dia bikin juga batas pemasukan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Pembelanjaan pemain. Betul, sehingga Barcelona selalu tiap musim tuh ribut sama federasi. Kena Tapi penalti apa tujuan enggak? dia adalah bukan dua klub ini. Tujuan dia adalah Semua. klub-klub kecil ini sehat juga. Karena kalau klub yang sehat cuma Madrid sama Barca, ya liga ini tinggal tunggu waktu. Iya. Iya kan? Rontok semua tuh pasti. Betul. Nah, di Italia pun seperti itu kan. Klub yang sehat itu kan kita bisa hitung lah. Bahkan sampai saat ini klub yang sehat itu ya hanya karena keluarga Agnelli yang di chipin sama exor terus gitu-gitu. Nah, jadi FIGC-nya harus berbenah. Yang kedua, klubnya sekarang nih. Klub itu menurut saya ya, ini sebenarnya subjektif karena Juventus ya. Saya tuh pengen banget dia tuh mendunia. Mendunia itu bukan berarti brandnya disukai banyak orang, tapi kalau makin kesini itu makin kelihatan Italiano banget gitu. Berdasarkan keluarga, dia nggak mau lepas sama mayoritas. Terus kemudian secara strukturnya harus Italiano, secara pelatihnya harus visi misi klub itu harus sesuai Italia banget gitu-gitu. Itu tuh membuat yang dari tadi melebar itu lama-lama mengecil tuh. Ngerucut lagi. Iya, karena kan problemnya itu tadi yang kayak dijelasin. Kenapa mereka tidak mau melepas? Karena bargaining politiknya sangat kuat di Italia ketika lu punya klub. Itu makanya gue bilang tadi kausalitasnya. Iya, secara klubnya ya. Iya, berarti kan memang bener-bener politiknya tuh harus bersih dulu sebelum ini terjadi. Kalau enggak, orang-orang Italia nggak akan ngelepas klubnya. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah, karena mereka mau kontestasi politik, mau jadi wali kota, mau jadi mayor. Ya mirip banget lagi. Kayak kita ya. Iya bener. Iya. Oke. Iya, tapi kalau kita berkaca ke Juve sendiri ya, Juve itu kan murni Anomali. kebanggaan. Iya. Murni kebanggaan keluarga ini. Ini kan hal yang diwariskan turun-menurun. Iya, dan nggak akan dan mungkin tidak diganti. mungkin dilepas gitu. Iya, loh. dan Juventus is Agnelli. Agnelli. Iya kan? Iya. Agnelli is Juventus gitu. Udah nggak bisa tuh sama kayak kita bilang Agnelli mau lepas Fiat atau Ferrari. Nggak bakal mungkin tuh. Tiga ini kesatuan tuh, trinitasnya keluarga Agnelli tuh. Agnelli. Juventus, Ferrari, Fiat. Udah. Fiat. Nah, menarik nih karena Agnelli itu salah satu keluarga yang justru paling moderat dibanding keluarga lain. Betul, tapi bahkan dia segitunya Iya. kan. Karena dia membagi banget semua lini bisnisnya, nggak akan ada crossover finance gitu. Ya. Bagus dong. Iya, which is bagus. Tapi Iya, Exor ke Juventusnya itu kan udah di saat-saat yang genting. genting. Selama ini kan Fiat Ferrari nggak pernah ada urusannya sama Juventus. Tapi Tetap ya, dari 2011 berdiri Bang, Fiat. sendiri-sendiri ya. Dari lama, Mat. Dari 90-an Enggak, itu dari ya. 2011 itu si El kan selalu dari Exor yang chipin karena rugi Juventus itu tuh Ditambal sama Ditambal, Exor ini. ditambal. Cuman ketika mereka berbenah Juventus Stadium berdiri, itu udah mulai lagi tuh batasan jelasnya. Iya. Nah, makanya ini si Elkan dicipin ini lagi nih, makanya dia rubah struktur lagi kan. Makanya tadi aku bilang restrukturisasi finansial mau siapapun investornya sebenarnya nggak masalah, tapi sehat atau tidak. Dan secara Iya, pemegang iya, saham iya. bukan keluarga tapi PT Exornya. Begini, kalau gue lebih kontra gini, mau keluarga atau enggak, gini deh. Iya. Kita sebutlah keluarga-keluarga yang terkenal di Indonesia. Perlu nggak nyebut? Enggak, anggaplah keluarga A, B, A, B, B, C, D. ya, ya. Selama dia ngelola bisnisnya Lebih dengan aman. benar, Betul. maka kenapa dia Setuju. lempar keluar? Setuju. Nah, sekarang karena bisnis dia itu nggak pernah benar. Karena pada akhirnya keluarga lain. Kalau Agnelli dia nggak punya drive ke political move. Kepentingan lain untuk Iya, itu kayak nggak ada. Berlusconi Iya. itu nggak punya, atau yang orang gila dari Naples itu siapa? De Laurentiis. De Laurentiis, dia nggak pernah. De Laurentiis. De Laurent, ya itulah. Dia nggak pernah punya itu tuh. Jadi penyebabnya itu bukan keluarganya, tapi Lebih ke drive-nya. Drive-nya. Karena pada akhirnya ketika sebelum kegilaan itu terjadi, keluarga family yang pegang pun jalan gitu loh. Ya karena profesional Iya, semuanya iya. sudah. Tapi itu menurut saya, ini Iya. pendapat pribadi saya, ketika itu tuh keluarga, berarti kan ada hal-hal yang harus dipegang turun-menurun tuh. Betul. Seperti Juventus, Iya. ya kita tahu sendiri lah, Italinya tuh
terlalu kuat gitu. Dia tidak akan biarkan tuh. Bukan, ini yang gue bantah. Ini serius, ini yang gue bantah. Mereka tidak membiarkan karena mereka nggak punya kebutuhan untuk itu. Bukan karena mereka biarkan karena proud Italy. Enggak, gue bisa ngelola ini dengan baik. Misalnya pengambilan Motta. Apa? Menurut abang itu murni, kan dia pengen berubah ke sepak bola progresif. Ketika dia mau meninggalkan Catenaccio ala Juventusnya, cara bermain Juventus banget, grinta dan lain sebagainya, dia pengen beralih. Iya. Tapi tujuan beralihnya bisnis. Iya. Karena secara data, klub-klub yang banyak penontonnya adalah yang bermain Iya, sepak bola progresif. bermain enak Betul. lah. Gitu. Makanya ketika Allegri tidak pernah sold out tuh Iya, Juventus Stadium. iya. Diganti Allegri, walaupun kita nggak tahu Motta kayak apa, tiket terusnya habis. Iya, karena sepak bolanya menjual. Karena investmentnya bagus. Tapi pelatih yang diambil harus yang progresif dari Italia juga. Padahal secara makanya Sarri, makanya bakal ada keterbatasan dong kalau kayak gitu. Ini nggak ada bukti empirisnya kalau dia memang harus ngambil dari Italia. Mungkin di secara budget constraint, secara dia ngelihat secara bisnis secara keseluruhan, memang bakal lebih untung kalau gua ngambil pelatih Italia. Enggak, Bang. Itu tuh ininya Juve. Juve tuh ngambil pelatih kalau nggak mantan pemain orang Italia. Enggak, oke, itu bisa by asumsi, Mat. Tapi bukti-bukti konkret ada nggak dokumen Juve kayak Bilbao misalnya? Kalau Bilbao dia begitu saya orang eksor emang. Kalau Bilbao tuh jelas kita cuma mau ngambil Balkan. Oh iya. Orang Balkan hanya boleh satu. Iya, itu jelas tuh dalam ada Basque. Dalam ADRT-nya itu jelas tuh. Pemain Iya, itu tuh hal yang tidak tertulis dan maksudnya nggak bisa kita ngedebatin hal yang tidak tertulis. Pelatih dari luar tidak ada, Bang. Iya, bukan berarti itu memang diatur, Mat. Betul, Siapa tahu secara tapi itu tuh bisnis tradisi. Dia membaca maksud saya itu tradisi Italian yang Pro terjadi. itu tradisi Itali. Itu Tradisi tuh rahasia umum, tidak tertulis tapi umum tuh. Tapi itu nggak bisa dibawa dalam perdebatan. Iya, lu punya bukti Itu apa subjektivitas soalnya. Itu punya kayak ijazah palsu. Ya Allah, iya kan? Ijazah palsu. Ijazah palsunya Sarnelli sampai ke sini. gitu. Iya. Ijazah aslinya Agnelli. Iya, Tapi itu Agnelli, tradisi yang sangat tidak tertulis itu, Bang. Sangat tidak tertulis itu gimana? Ya maksudnya tidak tertulis. Oke, baik saya tengahin di sini. Baik tertulis maupun tidak tertulis, tapi mungkin kenyataannya sepak bola Italia itu sedang mengalami penurunan. Oke, Bang, gue satu mentahin argumen Mamat. Semua pelatih Juve Italia. Enggak, kecuali mantan pemain. Nah, itu udah patah. Tadi kan saya bilang begitu. Nah, berarti udah ada dua variabel, Mat, yang sebenarnya nggak ada acuannya nih. Enggak. Enggak, gua nggak mau temenan Dari sama lu. awal saya bilang Juve itu hanya mengambil pelatih Italia kalau tidak pelatih Italia, pelatih luar tapi pernah bermain di Juve. Ya, itu interisti. Itu yang disebut tradisi Juventus. Dia hanya bisa dari keluarga Juventus. Bang, aku pertanyakan Juventusnya Anda sih mulai sekarang. Itu tuh kita semua tahu. Iya, kita semua tahu. Cari deh tradisi Juventus. Apa? Itu Pelatih. memang begitu, Iya. emang begitu. Grintanya Juventus itu dibikin sebagai tradisinya Juventus. Yang bikin siapa? Iya, keluarga Agnelli. Memang hanya mau Mamat ambil infonya situ. dari mana? Tuh. Mana? Bukan itu jaga gua tulis tradisi. Jadi Juventus. Mamat merasa Tradisi tradisi pelatih itu ya Iya. dari turun temurun. Jangan ini kosong pelatih nih. Iya. Nominasinya Itali, pasti Itali. Makanya kembali lagi Allegri dulu, Ancelotti, Lippi, Trapattoni, Ancelotti, Lippi, Trapattoni. Muter aja di situ. Iya, Capello, kosong baru Penyebabnya bukan ditarik. tradisi kayak tadi nih. Ini struktur berpikir yang benar nih. Ya. Oke, maaf ya. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Oke, struktur Waktunya berpikir udah- yang benar. Kita ketemu semua evidence nih. Tapi selama itu tidak direkatkan dalam satu formalitas yang benar untuk nyebut itu tradisi dan itu bermasalah, nggak mungkin lu menuntut perusahaan untuk berubah karena tradisinya seperti itu. Tradisi siapa yang buat? Kalau lu keluarga Agnelli yang buat. menurut Agnelli bilang kita nggak pernah buat tradisi kayak gitu. Nah, kalau dia Ya pilih dong pelatih dari luar. Iya, kita ngerasa nggak ada untungnya ngambil pelatih dari luar. Secara bisnis wise ini nggak untung. Secara apa? Bisnis wise. Terus dibandingkan ambil Andrea Pirlo yang nggak pernah pelatih. Iya, mungkin menurut hitungan mereka harganya Di lebih saat murah. Pochettino baru habis final, Betul. macam-macam. dari sisi Iya, keuangannya, dari sisi keuangan lebih murah. Coba, kenapa Juventus tidak pernah? Cari aja. Iya, kenapa Juventus tidak iya, pernah? Igor Tudor kan dari luar ya, Igor dari dari Kroasia. Iya, Dari itu Syam kan mantan dari pemain. Saya udah Prancis. pengecualian tadi. Deskam juga Nggak, begitu. Kalau masa udah iya ada bikin- pengecualian tadi kata Ferry, variabel udah patah berarti. Iya. Dia itu udah bagian dari Juventus ketika main buat Juve. Pemain yang bukan negaranya Itali, tapi pernah bermain di Juve.
Ya, oke. Ya, Jangan kan? sampai sekarang belum ketemu tradisinya. Iya. Lihat ya aja udah. pelatih-pelatih. Ya sudah. Ini lebih data-data yang mungkin ya, kalau menurut versi Mamat itu sudah menjadi tradisi. Anda berharap Zaccheroni itu diambil karena nggak ada pelatih luar. Bukan Zaccheroni karena sama nggak ada lu. Del Neri. Karena finansialnya hanya cukup, kemampuannya sebagai klub hanya cukup Di situ. untuk menarik Zaccheroni. Dia pengen mungkin Mungkin punya untuk- pelatih mungkin- Sintayong mungkin. Apa Astagfirullahaladzim. siapa pelatih Senegal 2002 itu yang dari Prancis, Bruno Metsu? Alio Cisse. Itu pemainnya. Bruno Pelatih. Metsu kan Bruno Prancis. Metsu. Ya mungkin dia mau narik Gus Hiddink. Ya, tapi dananya nggak ada. Ini dananya nggak ada. Dan Buat apa? The fact yang Karena lain. balik lagi tadi keuangan klubnya kan Betul. masih dikit. Nah, belum sekarang tentu sehat. satu lagi Nggak faktor yang bisa memang sih bisa kita debat sangat-sangat- kalau iya. kalau tertulis ya udah semuanya tertulis aja kalau gitu. Ya memang kayak gitu, Mat. Ya udah FIGC juga kita nggak bisa bantah. Ya bisa. Orang nggak ada political tertulis. iya. tapi ada evidence-nya. Ya Regulasi. itu. Ini apa? Ya buktinya semua bukti itu bahwa hanya pemain Juve atau Kecuali- nggak orang Italia. Oke, stop. Stop. Allah. Ini akan tetap menjadi perdebatan Bang, di antara Ferry dan Kita juga sama-sama Mamat. tahu ini loh Bang, jangan hanya biar debat loh Bang. Jangan hanya biar debat ini ya Allah. Bukan hanya biar debat ini. Baru kali biar ini objektif. episode ini versus Mamat nangis. Bukan nangis tapi nggak mau mengakui hal yang memang kita tahu sama-sama. Nggak mungkin nggak ya kalau debat persen. Wah kita tahu ini. Kita lepaskan ilmu. Kita lepaskan ilmu debat. Iya, iya. Kita sebagai sesama Juventus Bang, kita tahu hal ini kan. Tidak. Dari teman. Memang Dari teman berarti. memang Juventus anjing memang. Oke. Biar gak anjing-anjingan di sini, kita masuk ke water break dulu ya. Oh, Oh, oke. biar tenang. Makin panas nih, biar tenang. Habis Angelo Alessio sama Oke. Persija. Ngapain Angelo Alessio? Ya jadi pelatih kalau nggak harus Italia atau Juventus. Oke, ya. Habis dari Juve ke Persija dia, Bang. Zaccheroni. Ini makanya Del Neri. Masuk ke water break. Nah, cara mainnya adalah Fer, nanti tebak nama atau mungkin siapa yang nanti disebutkan berdasarkan coin toss. Misalnya kalau Ferry duluan yang punya kesempatan jawab, kalau salah nanti kita lempar. Oke. Seperti Tahu. sebuah kuis. Oke? Sebuah kuis apa? Family 100. Family 100. Oke. Harus ada tombol. Pilih dulu. Enggak dong, kan pakai koin, toss koin. Iya. Oh iya. Nanti sebut berapa siapa kesempatan duluan. Baru soalnya main ini. Bang. Aduh. Jelas. Kayaknya Kalau misalnya kalah pakai baju Inter, ada yang berani? Oh iya. Ada yang kalah? Berani nggak? Kalau saya sih Saya sih nggak. Takut. Berani. Saya mah tergantung lawan aja. tapi nggak Bang Mamat nggak berani. Nggak berani. Aku nggak berani. Kenapa kan udah Aku experience. bukan nggak berani. Gak sudi. Dia mau cuci dia. Saya tidak Dia mau pernah cuci. punya ataupun tertarik dengan baju itu walaupun retro. Oh iya sih. Andi cool dong. Iya. MU. Andy. Ulang. Miring. Tadi miring. Nanti masuk gelas ulang. Andy cool. Ulang lagi. Enggak Udah, nggak apa-apa. Andy Cole. Oke. Water break adalah sebutkan 5 pesepak bola dengan caps terbanyak di Liga Italia sejak 90 sampai 2025. Gianluigi Buffon. Caps terbanyak. Survei membuktikan. Survei. Salah lah. Ada dong. Buffon lah nomor 1. Wah, bener poinnya 50. Lanjut, Mat. Kalau salah nanti dilempar ke Ferry. Anjing udah dapat poin Francesco 1. Totti. Udah Siapa? dapat. Francesco Totti. Francesco Totti. Apakah ada survei membuktikan? Ih. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Apakah ada survei membuktikan? Nomor 2. Enggak. Tidak ada. Paulo. Kita lempar ke Ferry. Silakan Fer. Paulo Maldini. Paulo Maldini. Apakah ada? Saya udah unggul. Survei membuktikan. Gak ada. Hah? Dengan Mamat ada, masih nggak punya ada. kesempatan. Nggak Tidak ada. ada. caps Paulo terbanyak. Maldini. Gak ada. Caps terbanyak. Caps Maldini- itu makanya nasional saya ya? Caps. Enggak, Liga Italia. Liga Italia. Paulo Maldini nggak ada. Tidak Ada. ada. Berarti masih kalah sama Buffon, sama Totti. Kalah jauh. Buffon nomor 1. Ayo, Oh. Mama 3, 2, 1. Lempar nih.
Kan waktu di situ. Ya udah saya ngitung kan. Masa 5 kan 30 detik kita dikasih. Woi, begini-begini yang netizen marah-marah Anda sama Oki nih begini nih. Terlalu tidak berpihak, terlalu tidak berpihak. Cepat tuh. 5, 4, 3, 2. Roberto Baggio. Apakah ada Roberto Baggio? Survei membuktikan. Tidak ada. Ferry masih punya kesempatan. Oh, Ferry. ini agak Maldini gak masuk ya. Iya. Maldini nggak masuk emang. Gila ini. Di Natale. Di Natale, apakah ada? Survei membuktikan. Oh, fuck. Habis kesempatannya, kita buka. Tahu, ini. Siapakah pemain sepak Peruzzi. bola Liga Italia? Peruzzi. Javier Zanetti, Samir Peruzzi ada juga. Handanovic, dan juga Fabio Zanetti. Quagliarella. Menolak sebut Zanetti, Iya. Iya. Gue mending gue kalah daripada gue nyebut Zanetti dari tadi. Ya, saya juga tidak sebut. Oh. Dia Saya kan juga tadi tidak sebut. Cece kan ya. Sejati, fans Iya. sejati. Saya juga tidak sebut. Kenapa jadi saya yang salah? Lah, kan Anda yang menceng-cengin pertama tadi Cie nggak nyebut. Sumpah besok ya, saya nggak mau debat lagi. Aku panggil Andre Rosiade, nggak mau debat sama Pak Andre. Nah, biar siap udah, gitu. Lanjut, pertanyaan kedua. bang. Ini untuk Ferry pertama. Oke. Ya Fer, jawaban pertama. Iya. Sebutkan 5 pesepak bola Italia paling populer sepanjang masa. Alessandro Del Piero. Apakah ada survei membuktikan? Del Piero. Ini masa bersih bajingan. Oke. Paolo Maldini. Paolo Maldini, apakah ada di peringkat berapa Paolo Maldini? Survei membuktikan. Sapu bersih nih, Bang. Mantap. Sudah? Siapakah lagi? Gianluigi Buffon. Gigi Buffon. Survei membuktikan. Gokil, kalah dia nih. Kalah sapu bersih nih, Bang. Masih lanjut. Banget Oke, ini. pemain sepak bola Italia ya. Yes. Agak-agak tricky, liter tricky. Francesco Totti. El Capitano. El Capitano. Francesco Totti. Survei membuktikan. Itu dia, one man, one club ya. Oh, oke, nomor 4 itu agak tricky tapi Iya. Filippo Inzaghi. Wih, Filippo Inzaghi. Kalau nggak Alessandro Nesta between lah. Oke. Lah, ya satu Iya, dah. Inzaghi. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh fuck, ada satu ini. Fabio Cannavaro. Cannavaro. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh, enggak, gua menang. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh fuck. Tidak ada. Habis kesempatan Ferry. Sisa kesempatan Mamat. Mat, apakah sedekah 20 poin akan menjadi milik Mamat? Dari Ferry? Mau, Mat? Apa? Itu 20 poin sedekah itu dari Ferry. Sebentar, diam bisa nggak? 3, 2, An. Siapa ayo? Gua mau kasih nggak, Mat? Gua mau kasih nggak? Anda udah habis kan? Iya, tapi buat poin lo. Nggak usah. Iya buat lu. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. Mat. Kasih aja siapa, Fer. Apa? Nggak usah. Oh, nggak usah. Siapa? Hah? Siapa? Jawab. Udah habis itu. Ya udah habis ya. Saya. Ah. Anjing lah. Sama. Ada banyak banget nama di kepala ini. Ya Allah. Ya Allah. 3, 2, 1 habis. Ya Allah, masa kalian nggak tahu sih? Balotelli. Joseph. Balotelli. Dia bermain di banyak klub, Dinozov. di beberapa Dinozov. klub. Dinozov. Terlalu tua Anda. Terlalu tua, tapi- apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Dia bermain Habis. di banyak Ada. Pirlo, Andrea Pirlo. Anjing. Itu dia kan gue udah kasih tahu. Jadi bermain di Pirlo. banyak klub, cuma 3. Oh iya, maksudnya dia berganti-ganti. Iya, klub. fuck. Lanjut. Ya, pertanyaan ketiga ini akan menentukan. Saya berapa skor? Jangan tanya, jangan dikasih tahu. Ya. Nanti aja terakhir. Jangan. Saya- Nanti dia ngefur nih. Apa bisa jadi dia ngebut? Ya iyalah. Jangan. Memang ngebut. Enggak, Tahu pada skornya. intinya nggak bisa ini Iya, ya, nggak biar bisa penonton rebutan di ya. sini juga semakin deg-degan. Kira-kira siapa nih yang Ini yang unggul? Ada Dulu- bidding-biddingan juga, tapi ini Iya. tergantung modal. Jangan salahin saya dong moderator. Oh iya ini. iya. Sebutkan 5 penjaga gawang Italia Anjing. paling populer sepanjang masa. Buffon. Buffon, apakah ada? Survei membuktikan. Udah terlalu gila ini. Berarti tadi harusnya 2 pertanyaan aja udah habis ya. Waktunya nggak cukup. Enak aja lu. Lu enak Habis aja ya. lu. Iya, soalnya mau podcast lagi, Mat. Mau bintang tamu lagi, Mat. Mau dimarah-marah netizen lagi. Kalau enggak tuh lebih masih ada stok pertanyaan Iya. nggak? Lebih Oh, iya. adil itu cepat tepat gitu Iya, loh. Tak harusnya ya. gitu ke yang ketiga. Ayo, lanjut, Mat. dah. Donnarumma. Donnarumma, apakah ada? Sapu lah ini. Survei membuktikan. Aduh.
Peruzzi survei membuktikan. Males. Enggak sih. Anjing kalau Peruzzi ada membangsat. Ayo siapa lagi? Ya udah. Dinozob apakah ada? Cuma 40-20. Enggak Survei ada. membuktikan. Ada lah. Dinozov nggak ada, Peruzzi bisa ada. Ini kan di survei orang Indonesia ya, bukan? Iya. Satu lagi. Satu lagi. Ah, udahlah ini. Francesco Toldo. Oke. Toldo apakah ada? Mat, temenan nih, Mat. Ya, Mat. Pulang lewat mana, Mat? Mat, pulang lewat Mau mana? nomor 6, Christian Abiati. Udah. Oh, bocor nih, gue Apa curiga ya, bener. bocor? Enggak. Kalau ada 3 pertanyaan tuh yang awal ngelit itu lebih diuntungkan dong. Ya iya, makanya Iya. ada Toscoin, Toscoin. keberuntungan. Tapi Faktor keberuntungan lebih keempatnya. ke Toscoin, Dimensi keempatnya keberuntungan, Bro. Oke. Episode kali ini tentang Serie A. Kedua narasumber saya sangat menguasai sekali, terutama sektor kanan saya Anjing, sangat paham kayaknya sekali. baru pernah deh. Ada sebanyak dengan ini. masalah-masalah Sebanyak ini kejauhan. Iya, benar. Dari awal. Masalah yang ada di Serie A, kenapa Serie A ini masih sedikit terpuruk ketimbang liga-liga dari negara lain. Kalau menurut Ferry ini masalah pertamanya itu pajak karena ada politik juga, ada Calciopoli. Kenapa? Aku mau tanya satu ya, Iya, boleh. buat kita semua Iya. di sini. Menurut kalian, faktor katanya siaran langsung Serie A itu selalu kepagian, enggak Asia Jamnya banget. tidak bersahabat. Itu tuh masuk akal nggak? Enggak. Aku juga enggak. Enggak. Karena Spanyol juga jam begitu. Dan kalau itu masalah seharusnya dari awal Italia nggak pernah rame. Betul. Saya juga enggak sih. Kalau saya nih ya, pendapat pribadi. Kenapa waktu itu saya nonton Itali banget. Apalagi TV nasional kita waktu itu Itali banget, di mana saat itu penonton-penontonnya ultrasnya luar biasa. Champion juga jam segitu. Itu Itali di zaman itu tahun 90-an, wah top banget. Pas begitu Calciopoli, rontok rasa percaya saya Inter tuh, terhadap tim ular seri tuh. itu. Iya. Itu yang bikin saya, ngapain saya nonton liga yang sudah ternoda. Itu Inter Gitu. tuh. Itu saya. Demi Scudetto pengadilan. Nah, saya nggak tahu. Tapi pas begitu balik lagi, penonton Serie A kan juga udah mulai sepi kan, yang datang ke stadion. Ketimbang tahun 90-an. Betul. Itu kacamata saya sih. Cuma beberapa tim ya yang rame. Pokoknya intinya semua tim kalau lawan Juventus stadionnya full. Iya, jadi untuk mengembalikan rasa kepercayaan penonton atau pencinta Serie A yang mungkin di luar dari Italinya, ya memang akan Karena sangat menurut saya Champion itu tetap rame. Padahal jam tayangnya ya jam Nah, segitu. problemnya itu lebih besar lagi. Sekarang generasi sekarang udah nggak suka sepak bola. sulit. Oh gitu. Iya, Iya. itu data. Florentino Perez pernah mengeluarkan Oh data. bilang gitu di Italinya. Karena Semua, semua sepak bola. Jadi gue ngajar di kampus itu kan berkali-kali. Dan di semua kampus dan semua kelas sosial kampus ya, itu kan beda-beda. Ditanya tim bola favorit mereka bingung. Udah Tapi tim e-sport favorit mereka bisa. Oh itu iya. benar. Florentino Retensi. Perez kenapa mau bikin Liga Super, data-datanya udah Tapi Liga Inggris masih lumayan banyak nggak? Kita Oh di kita. di Penonton generasi baru ini. Generasi ya. itu terlalu turun 10%. Gen Z. Gen Z bawahnya lagi. Alpha Gen Z ya. Iya Gen Z akhir. Gen Gen Z jual apa? Abis Z apa? Pokoknya Alpha. orang yang sekarang kuliah Oh, itu ya, udah ada. mulai Nggak kecenderungannya tuh mereka tahu tim, Tapi- tapi mereka nggak akan nonton 90 menit. Iya, Iya. Alpha. Kalau kita nih anak-anak yang 90 menit untuk Iya. selamanya. Oke, berhubung Bang Ferry kalah water break, ada hadiah yang akan dikasih. Silakan. Teman-teman. Woi, katanya tadi baju Inter. Nah, tadi kan dia nggak setuju, Iya, nggak berani. Oh, silakan. Mantap banget. Iya, sign kontrak nih, Sign nggak kayak kontrak. situ. Mana ada tanda tangan di sini. Ada di sebelah. Nah, Oke, ntar saya bacain. Wih, tanda tangan. Oke. Nih, saya coba bacain. Untung dia nggak setuju tadi ya. Ferry Irwandi, Malaka Project. Logika 100% ekonomi. Mantap. Kreator, jabat tangan, edukasi, first, santet no. Udah percaya tadi? Ilmu hitam percaya tadi? Iya Allegri itu gila. Nggak masuk akal bisa menang 2-0, nggak ada shoot on goal tuh gimana? Jadi kota paling sejahtera untuk sepak bolanya di Italia siapa? Turin lah. Turin. Kenapa Turin? Karena itu kota yang dikuasai oleh bisnis. Satu keluarga. Satu keluarga. Kayak yang tadi kita sebut Iya. kota yang itu. Tapi kota itu semuanya happy. Semuanya happy. Nggak ada masalah dong berarti. Nggak ada masalah. Luar biasa. Luar biasa. Kira-kira di Indonesia ada nggak Mat, kota seperti itu untuk sepak bola Indonesia? Fuck. Wah, kita harapkan. Amin. Tapi Persivanya tidak ada. Mamat agak berani gitu ya. Iya, dia luar biasa berani, memang. luar Dia biasa. berani banget. Kok berani? Fuck doang itu mah. Iya, benar.
Oke, terima kasih teman-teman. Seru banget untuk episode kali ini. Sampai jumpa di versus berikutnya dengan narasumber-narasumber yang tetap mungkin argumennya tidak segurem ini, tapi yang jelas luar biasa. Tepuk tangan juga untuk bintang tamu kita. Luar biasa perdebatan kali ini, debatnya Masih benar-benar baju sampai Inter ya, mampus, pokoknya. luar biasa. Sebagai Interisti nggak respect gua ke Interisti ini, tapi oke lah, good game. Good game. Sumpah itu penghinaan terbesar abad ini buat saya. Iya. Buat teman-teman yang mau komentar, mau ikutan berdebat, mau pro ke Ferry atau mau kontra ke Mamat, silakan. Langsung aja ke kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian Bye-bye. bye bye. Thank you.